warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya di rumah sering saya ucapkan sendiri, saya jawab sendiri supaya pahala saya semakin banyak. Kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lembar. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Reformasi Birokrasi. Pak Asmat, monggo, silakan Pak. Bapak lagi haus presentasi ini karena ini kesempatan yang luar biasa. Baru sambutan saya ini yang diawali oleh sambutan dari 4 menteri. Ini kehormatan buat saya. Ini kehormatan buat saya. Karena kalau sehari-hari untuk bertemu dengan beliau-beliau ini kan pasti sibuk, ya kan? Untuk menghadap beliau ini cari waktunya susah. Tapi yang anugerah buat saya karena sore ini justru beliau-beliau yang menghadap saya. Maksudnya duduknya. Saya akan sedikit kayak pakai kacamata, karena kalau nggak pakai kacamata kelihatan kayak nggak pakai. Nggak penting ya informasinya. Ini dalam rangka refleksi 2017 dan juga resolusi 2018, saya sudah menyiapkan beberapa materi, tapi alhamdulillah ketinggalan, jadi enggak. Ini sebagai tuan rumah, terima kasih Pak Asman Abnur sudah mengundang saya. Beliau ini luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Fokus, akselerasi, kolaborasi. Anggaran naik berapa kali lipat Pak? Anggaran naik 2 kali lipat, kinerja minim harus naik 3 kali lipat. Itulah, berarti masih ada 2 kali lagi kesempatan mengundang saya Pak. Saya itu baru pertama nih. Termasuk akselerasi itu. Ini luar biasa Pak kalau bisa dilaksanakan. Saya siapkan waktu. Tapi jangan dimasukkan nanti Pak ya. Tolong dimasukkan agenda aja. Ini nama membawa rasa. Ini ya waktu diundang pertama kali saya pikir ini acara internal, tapi saya tadi sangat kagum karena ini mengundang 4 menteri yang saya sebutkan tadi juga kan. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Keuangan, kemudian Pak Bambang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ada beliau Pak Asman selaku tuan rumah Menpan RB. Nah ini saya pikir-pikir apa kaitannya dalam acara ini beliau-beliau ini diundang. Ternyata saya menarik kesimpulan begini, apabila ASN, aparatur sipil negara ini sehat secara keuangan, maka apa yang direncanakan untuk pelaksanaan pembangunan pasti akan berjalan dengan lancar. Itu kaitannya seperti itu. Beliau itu diundang karena ada kaitannya yang sangat erat. Bapak Asman Abnur, beliau ini Menpan, bukan menteri dari PAN, tapi Menteri Pendayagunaan. Nama beliau yang luar biasa, Asman Abnur. Asman, amanah, soleh dan beriman. Nama itu membawa rasa, tidak sembarangan. Abnur, aku bercita-cita negara ini makmur. Jadi kalau mengundang amanah, beliau itu benar-benar karena cita-citanya luar biasa. Sebenarnya tadi Bu Sri Mulyani, kemudian Bu Nila Mulu juga saya siapkan singkatannya, tapi sudah pulang ya. Makanya saya simpan kalau beliau nanti undang saya. Pak Bambang masih berkenan nanti di sini. Pak Bambang Brojonegoro. Kenapa beliau menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional? Namanya Pak, pas nama. Bambang. Bangsa ini harus berkembang. Dengan pembangunan itu Brojonegoro. Sak bendina rajin kerja demi kejayaan negara. Nama membawa rasa, tak sembarangan. Atau mungkin bapak-bapak ibu yang ingin disingkat namanya bisa ditulis di kartu nama. Siapa lagi yang hadir? Nanti
Bisa WhatsApp saya yang belum saya singkat ya, tapi kan saya lanjutkan. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya sekali lagi berterima kasih sudah diundang sebagai pembicara yang terakhir. Saya akan melihat dari sisi budaya, Pak. Saya ini juga awalnya memang, saya ini komedian, pelawak sebenarnya, hanya pelawak sederhana sekali, tapi nggak tahu profesi saya sekarang bertambah menjadi motivator, Pak. Benar. Jadi kalau Anda semua yang mungkin perlu motivator, silakan jangan segan-segan menghubungi saya. Benar, ini 1,5 tahun terakhir nih Pak, job motivator itu nggak tahu kok lari ke saya. Mungkin gara-gara motivator yang satu itu nggak ngakuin anaknya itu Pak. Mungkin. Karena orang justru tahu kalau saya nggak diakui anak saya Pak. Jadi kasihan. Saya apa? Itulah yang namanya permintaan khalayak. Jadi saya tetap ikuti dan alhamdulillah saya bersyukur karena menjadi motivator cukup memberikan angin segar. Ini kata klien-klien Pak ya, membawa perubahan. Nanti akan saya ceritakan background saya sebagai motivator. Tapi sebelumnya ingin saya kaitkan lagi dengan tadi yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan. Apa yang disampaikan beliau ini luar biasa berkaitan dengan kinerja dari Kemenpan tadi, dan sinerginya sangat pas dengan peningkatan anggaran dan juga peningkatan kinerja. Dan saya kira apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani karena sebelum saya kesini tadi Bapak Jokowi telepon Pak. Saya nggak tahu beliau telepon siapa, tapi saya yakin beliau nggak telepon, pasti telepon. Bukan telepon saya kan tidak menyebut beliau telepon saya, enggak, beliau telepon dan saya yakin itu Pak. Dan ternyata kita juga harus bersyukur karena acara ini juga dihadiri beliau, Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk foto ya. Terima kasih Bapak, mensupport sekali acara ini. Ini saya senang, terus terang, saya ini senang sekali, saya makanya begitu diundang, saya nggak pernah mikir yang namanya bayaran. Namanya honor, nggak saya pikir ini serius Pak. Benar, saya tanyakan ke panitia yang telepon saya nggak mikir honor, yang mikir kan panitia. Saya kan harusnya tinggal terima kan Pak ya. Kalau saya ikut mikir lah, nanti malah dikira panitia. Itu orang profesional itu seperti itu, tidak mengambil porsi berpikir orang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa saya profesional, gitu. Karena uang buat saya itu nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Selesai Pancasila langsung mikir uang. Saya itu senang sekali karena kalau melihat Bapak Menteri ya semua ya, Ibu Menteri tadi juga hadir mengenakan batik ya kan, makanya saya ikuti. Saya salut dengan beliau-beliau ini, mengikuti anjuran pemerintah Bapak Presiden untuk mengenakan batik setiap hari Jumat. Loh, ini hari apa Pak? Hah? Ini hari Senin. Saya yakin Bapak Ibu mengenakan ini sejak Jumat kemarin ya. Itu saking tertibnya. Itu kalau nggak orang luar biasa nggak mungkin. Makanya saya meluangkan waktu walaupun mungkin waktu saya tidak banyak, tapi saya hadir di sini untuk Anda semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Anda ini orang yang luar biasa, kompak. Lihat, orang kompak itu gini Pak, baru duduk tanpa ada yang mau mandu semua ngadep sini. Jadi kalau nggak kompak nggak akan terjadi. Kompak dulu. Pak, ini disadari atau tidak Pak, ini bisa dibuat acuan untuk menilai Pak. Orang kompak itu duduknya nih, perhatikan. Yang ganteng belum gerombol, yang ganteng. Yang cantik pasti ngumpul nih, yang cantik gerombol. Yang jelek nyebar Pak. Yang jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Ya kan? Jadi jangan minder. Bagian jelek tetap semangat ya. Walaupun Anda jelek, jangan pernah takut mencintai orang lain ya. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Kalau Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut, sudah jelek takut mencintai, terus kapan dapatnya? Jadi saya sangat tertarik dengan hal yang berkaitan dengan dulu sebutannya PNS Pak ya,
pegawai negeri sipil, sekarang ASN, aparatur sipil negara. Kalau dulu PNS itu sering dianalogikan paling naik sedikit gajinya Pak, gitu dulu. PNS paling naiknya sedikit, sekarang ASN akan selalu naik walaupun sedikit. Kalau dulu kan disebut pegawai negeri, sekarang aparatur Pak. Kenapa pegawai dirubah aparatur? Karena aparatur itu ada maknanya. Kalau pegawai itu hanya pegawai, itu kan aparatur asli pegawai yang rajin dan gampang diatur. Aparatur, filosofinya seperti itu. Makanya kalau dulu pegawai kan banyak yang bolos Pak. Saya yakin kalau aparatur sudah nggak ada yang bolos, kecuali yang mangkir. Tapi udah bukan bolos lagi, itulah. Saya harapkan, karena secara SDM tadi Pak Bambang juga menyebut bahwa dengan Malaysia negara tetangga kita ya. Saya kadang-kadang heran Pak, negara Malaysia itu katanya negara tetangga. Tetangga macam apa, masa ke tetangga harus naik pesawat? Harusnya ke tetangga itu jalan kaki kan nyampe. Ngaku-ngaku tetangga, masa ke tetangga naik pesawat? Aduh, ini bicara masalah SDM ini yang saya ingin sampaikan. 6 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya dikirim mewakili Indonesia untuk menghadiri dialog negara-negara ASEAN. Saya tidak tahu siapa yang kirim, tiba-tiba saya disana. Tapi di diskusi tersebut ini, salah satu tadi yang disampaikan Pak Bambang mengenai kualitas SDM kita dibanding dengan Malaysia itu, ini terbukti. Karena waktu itu begini Pak, waktu diskusi, wakil dari Malaysia itu mempertanyakan kualitas SDM kita, orang Indonesia. Mereka mengatakan begini, menurut kesimpulan orang Malaysia, SDM Indonesia itu kualitasnya menurun. Menurut mereka, saya orang Indonesia, saya emosi, saya langsung berdiri. Dari mana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Data mengatakan seperti itu. Dari mana datanya? Tahun 70-an, tahun 80-an, yang namanya Malaysia itu impor tenaga pengajar Pak ya, guru dari Indonesia. Tapi tahun berapa ya? 90-an, tahun 2000, asisten rumah tangga yang diimpor dari Indonesia. Kesimpulan Malaysia, kualitas SDM orang Indonesia turun. Karena dulu mereka impor guru, sekarang hanya impor pembantu. Saya tidak terima. Mungkin data mereka benar, tapi kesimpulan mereka yang fatal salah. Bukan SDM Indonesia yang turun, kita SDM-nya tetap meningkat, tetap berkualitas. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Berarti selera mereka yang turun. Selera mereka yang turun kok disalahkan kualitas orang Indonesia. Mikir. Kita ini walaupun memang ya dulu ibu saya itu pernah saya ceritakan, ibu saya dulu guru Pak, mengajar. Memang kadang-kadang saya berpikir gini dulu, waktu saya kecil saya ingat bagaimana perjuangan ibu saya sebagai seorang pengajar. Saya ingat kata-kata Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta, Bapak Koperasi. Koperasi adalah soko guru ekonomi. Tapi ketika saya perhatikan waktu ibu saya jadi guru, justru terbalik. Ekonomi guru soko koperasi. Terutama koperasi simpan pinjam. Waktu itu, makanya itu yang harus kita perjuangkan. Nah, berkaitan dengan itu loh. Ini lain lagi ya. Malaysia sudah protes seperti itu, saya balas di Vietnam Pak. Nah ini, kadang-kadang orang Indonesia ini harus siap-siap ya, karena secara kualitas kita ini mulai dipandang sebelah mata. Saya sebagai orang Indonesia, saya sering tersinggung. Vietnam yang merdekanya aja duluan kita, itu sudah menyinggung masalah sepak bola. Bayangkan, mentang-mentang mereka pernah mengalahkan kita, sombong, mempertanyakan kualitas sepak bola Indonesia, ini kan aneh. Saya katakan, saya langsung emosi, saya katakan, di seluruh dunia ini negara mana yang boleh sombong tentang sepak bola dengan Indonesia? Nggak ada. Mau sebutkan negara mana paling hebat sepak bola? Brasil Pak, 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali Pak ya. Inggris baru sekali, Prancis 2 kali, bebas. Tapi Brasil terakhir kalah dari Jerman Pak ya, Piala Dunia. Jerman sering kalah dari Inggris. Inggris juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil.
Tapi 4 negara yang pernah juara dunia tadi, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti siapa yang tidak terkalahkan? Timnas Indonesia. Kita hebat. Ya kan? Makanya jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Itulah cara optimis dengan metode yang minimalis. Itu bisa membanggakan prestasi tanpa bertanding. Itu yang kita harus optimis. Saya jawab seperti itu, wakil Vietnam diem, nggak bisa jawab. Orang nggak ngerti saya ngomong apa. Karena saya itu penting memang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Anda sebagai manusia yang berkualitas harus menguasai bahasa Inggris. Tapi buat saya, mohon maaf, saya udah kapok belajar bahasa Inggris. Ini curhat sedikit lah ya, nggak apa-apa ya, cerita pribadi. Saya tuh kapok belajar bahasa Inggris karena saya tuh pernah ketipu 3 kali dibayarkan. Saya tuh kalau suruh belajar kursus kan susah, waktunya repot. Saya beli buku, saya pengen pinter bahasa Inggris untuk otodidak. Saya beli buku, datang ke toko buku, cari yang termahal. Benar, saya beli buku. Ini paling mahal, bukan paling mahal, itu termasuk mahal. Rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli sampai rumah saya buka, kosong Pak isinya. Saya protes, Mbak ini buku mahal-mahal kok kosong. Namanya juga rahasia aja. Nanti kalau ditulis rahasianya bocor. Tipu sekali, nggak apa-apa. Pengen bahasa Inggris, beli lagi yang lebih mahal. Bahasa Inggris kilat, lebih mahal. Saya beli lagi, Pak. Nah kalau ini nggak kosong, Pak. Cuma isinya halaman pertama sampai terakhir isinya flash. Jadi bahasa Inggrisnya kilat itu apa? Flash. Saya cuma tahu bahasa Inggrisnya kilat. Bahasa Inggrisnya yang lain saya nggak ngerti. 2 kali ketipu. Yang ketiga saya balik lagi. Dan nggak mau tahu. Pokoknya buku yang paling mahal. Makanya 20 menit lancar bahasa Inggris. Nah kalau ini terbukti Pak. Ini paling mahal saya beli tapi terbukti. Sampai rumah saya, wah 20 menit ya, wah lancar bahasa Inggris. Menit ke 21 nggak bisa lagi. Lancarnya cuma 20 menit. Sejak itu saya kapok belajar bahasa Inggris. Tapi walaupun saya nggak pintar bahasa Inggris, yang penting anak saya, penerus saya harus pintar bahasa Inggris. Makanya di rumah Pak, sebagai Menteri Pendayaan Aparatur Rumah Tangga, saya di rumah itu membuat aturan. Senin sampai Jumat komunikasi antar anggota keluarga harus dalam bahasa Inggris. Kalau tidak, 1 kata dendanya 5.000. Baru Sabtu Minggu itu bebas pakai bahasa apapun. Karena saya di rumah kan Sabtu Minggu. Kalau bikin aturan ya jangan merepotkan kita sendiri. Kalau saya bikin aturan gitu, saya di rumah Senin sampai Jumat paling banyak bayar denda saya. Anak saya, yang penting anak saya pintar bahasa Inggris. Dan ini saya ingin katakan ya bahwa SDM kita ini kualitasnya luar biasa. Karena apa? Terbukti anak-anak kita Pak. Saya bangga sekali karena ke depan Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa karena generasi penerus kita. Boleh tepuk tangan. Saya sampai melakukan survei. Anak saya, anak-anak setara kita di SMP, SMA itu kalau dibandingkan negara maju sekalipun yang setara, itu jauh kualitasnya, kita lebih hebat. Anak kita itu menguasai ilmu lebih banyak Pak. Bener ini. Kalau belajar matematika, anak kita itu yang ngapalin rumus matematika. Belajar fisika, rumus fisika. Belajar biologi, teori biologi. Ini ilmunya banyak. Saya survei di Inggris, Amerika, Jerman. Inggris, Amerika waktu itu, 2 negara maju. Pelajaran matematika, saya buka bukunya Bapak tahu, bahasa Inggris. Padahal pelajaran matematika loh. Pelajarannya sudah ganti pelajaran fisika, saya buka bukunya masih tetap bahasa Inggris. Sampai pelajaran biologi, saya buka bukunya masih bahasa Inggris. Jadi mereka hanya belajar bahasa Inggris. Anak kita belajar semuanya. Makanya tepuk tangan, kita lebih hebat. Jangan minder. Kalau nggak percaya, seluruh karyawan di pegawai di aparatur sipil negara di Kemenpan ini, silakan Anda googling di Yahoo ya, perhatikan. Masa ASN di Menpan gaptek? Nggak pernah googling di Yahoo. Googling di mana?
Berarti kalau di Yahoo ya heng gitu. Enggak enak. Gini, saya kasih tips ya. Kalau mau googling, tiru saya. Saya itu kalau mau googling, saya masuk ke Yahoo, saya ketik google.com, baru googling. Itu lebih cepat, Pak. Karena apa? Google nyarinya dibantu sama Yahoo, jadi lebih cepat ketemunya. lebih cepat menghabiskan kuota. Silakan di browsing. Ya, anak kita itu saking hebatnya, ini luar biasa penemuan-penemuan. Ada anak saya lupa di daerah mana, Pak. Kira-kira masih tahun 2017 kemarin menemukan terobosan sumber pangan masa depan. Beras dalam bentuk cair, Pak. Beras kencur, Pak. Itu terobosan. Jadi petani sudah tidak perlu menanam padi, ada beras dalam bentuk cair. Efektif itu. Bahkan ada yang diseduh sudah bisa. Itu. Bahkan kalau Bapak nggak percaya, di Jawa Barat, dari Sukabumi apa mana ya, baru pelajar baru SMP atau lulus SMP saya dapat penghargaan dari Jerman kalau saya internasional, menemukan alat masa depan, alat yang bisa menembus padang dinding sampai setengah meter tebalnya. Apa itu? 50 cm. Alat itu diberi nama apa? Jendela. Anak kita yang luar biasa. Di Sidoarjo itu jangan ketawa, kalau di serius, Bu. Di Sidoarjo itu ada anak nelayan baru kuliah, bukan belum kuliah, baru masih SMA kelas 2 atau akhir SMA, menemukan alat transportasi masa depan, Pak, tanpa BBM, bayangkan. Becak tenaga surya. Saya penasaran, saya lihat di punya becak disiapkan, orang suruh duduk terus surya dipanggil sur suruh duduk becak tenaga surya. Kurang hebat, Pak. Jadi kalau Kemenpan RB ingin membantu program ini menghemat BBM, Pak, dibikin aturan dari kementerian ini. Ini karyawan yang di sini kalau hamil punya anak laki-laki, namanya mengandung unsur nama surya, Pak. Insya Allah 20 tahun ke depan Kemenpan RB akan menyumbang banyak tenaga surya buat genjot becak. Hemat BBM. Itulah anak-anak kita. Bahkan yang terakhir itu tetangga saya sendiri, SD, bayangkan, melakukan kawin silang, Pak. Tanaman, tebu, pisang, kelapa dikawinkan jadi kolak. Terus dia juga sebenarnya mau mengawinkan jeruk sama melon, tapi gagal karena nggak disetujui orang tuanya. Gitu. Itulah terobosan-terobosan yang tidak boleh padam. Makanya ingin saya katakan, kita ini akan survive karena kita orang yang kreatif. Jangan-jangan saya punya anak itu kreatifnya luar biasa, Pak. Kadang-kadang ini yang perlu kita boleh kreatif, kita boleh inovatif, tapi harus berada dalam koridor yang tidak melampaui batas etika dan juga aturan-aturan. Itu yang paling penting. Karena ini saya bukan curhat, contoh anak saya ini, Pak. Anak saya itu yang kecil, yang cewek itu saking kreatifnya, tapi ini agak melanggar etika, ini yang perlu kita ajarkan. Biasanya pulang jam 2 siang, pernah itu jam 9 pagi sudah pulang sekolah. Saya tanya, loh kok udah pulang? Sudah izin sama Bu Guru, Pak. Memang diizinin, boleh. Nggak sampai 15 menit, gurunya akan ke rumah, Pak. Terus loh, itu kok Bu Guru kayaknya mau ke rumah. Papa sembunyi aja ke kamar, Pak. Loh kok urusannya apa? Papa sembunyi ke kamar. Aku tadi minta izin pulang cepat karena Papa sakit keras masuk rumah sakit. Itu anak saya, kreatif, inovatif, tapi melanggar etika. Ya, sebagai orang tua saya tetap saya sembunyi ke dalam kamar. Bagaimanapun juga kan saya harus menjaga nama baik anak saya. Nah begitu urusan dengan guru selesai, bu gurunya pulang, saya keluar kamar, baru saya beritahu pelan-pelan, namanya juga anak kan. Nggak boleh, kamu kreatif, inovatif, pengen pulang cepet, alasan papa sakit keras masuk rumah sakit, nggak boleh, kan masih ada mama. Nah, makanya yang sakit keras kan gitu. Karena itu harus diajarkan seperti itu. Ini contoh kreatif. Dan ini saya tuh sangat bersyukur, walaupun saya pengamen gini, Pak. Istri saya itu pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja ketemu.
Ya kata istrinya sama Pak ya? Gak apa-apa, itu bakat yang bagus, tinggal diarahkan. Bener. Istri saya, lu saya nyimpen di tetangga, di kas kaki tetangga, masih ketemu. Apa gak pinter nyari duit? Istri saya itu luar biasa. Saya itu sangat hormat dengan wanita. Tepuk tangan buat wanita-wanita yang ada. Ini makhluk yang luar biasa. Wanita itu adalah makhluk yang paling hebat. Kalau sampai ada pria atau laki-laki yang sombong dengan wanita, berarti itu laki-laki yang belum tahu hakikat kehidupan. Benar, wanita itu paling hebat. Makanya keuangan saya serahkan ke istri. Karena kalau uang tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Itu yang saya jaga. Istri itu saya percaya. Bahkan terutama ibu saya itu orang yang paling saya hormati. Dulu saya mau kuliah, lulus SMA, Bu, saya mau kuliah. Orang yang pertama saya minta izin ibu. Ibu saya tegas, yang pengajar tadi, Udayana. Makanya saya nggak kuliah Pak. Pak lengkapnya gini, Udayana nggak usah kuliah. Lengkapnya gitu. Makanya saya kerja dulu untuk mengumpulkan uang. Ibu saya itu, makanya walaupun ibu saya itu sederhana, tapi menurut saya jangankan dibandingkan orang Pak, dibandingkan negara ya. Negara mana sebutkan, Amerika misalnya, dibandingkan ibu saya itu menurut saya nggak ada apa-apanya Pak. Nih, tahun 69 itu tepat setahun sebelum saya lahir. Ada astronot Amerika Pak ya, namanya Neil Armstrong. Tahun 1969 mendarat di bulan. Satu orang astronot Amerika sampai di bulan. Seluruh dunia diberi pengumuman. Itu kan lebay. Baru satu orang sampai di bulan, seluruh dunia diberi pengumuman. Amerika itu negara apa? Ibu saya sejak saya kecil kalau sore pakai kerudung rapi, saya tanya, Bu mau kemana? Mau menuju bulan. Ibu saya menuju bulan itu berangkat habis asar, sebelum maghrib sudah pulang. Padahal menuju bulan loh itu. Hebat ya. Teknologi apa yang digunakan ibu saya? 3 jam menuju bulan sudah balik lagi. Amerika itu berminggu-minggu itu Neil Armstrong sampai ke bulan. Nggak pernah pengumuman ibu saya. Sekarang Amerika itu meneliti suatu saat bagaimana manusia seperti kita ini bisa bertahan hidup di bulan. Baru diteliti Pak. Ibu saya sejak saya kecil sudah mengajarkan bukan hanya bagaimana bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ke bulan Februari, bagaimana bisa bertahan hidup sampai sekarang saya 47 tahun. Nggak terasa ya, padahal nggak terlihat Pak ya. Seperti 46 Pak ya. Saya 47. Gitulah, makanya itu saya bangga. Makanya sekali lagi wanita itu sangat luar biasa. Walaupun istri saya dulu, saya pernah ceritakan istri saya itu saya dapat dulu dari lomba Pak. Saya ini orang yang kompetitif. Saya orang yang tidak mau dibelas kasihani. Apapun yang saya dapat harus prestasi. Saya ingat punya jam tangan Pak ya, walaupun sederhana. Jam tangan itu saya pertama kali dapat itu juara 1 lomba lari. Saya dapat jam tangan. Saingannya nggak tanggung-tanggung Pak. Orang satu kampung, polisi sama pemilik jam tangan. Untung ya saya juara 1 Pak ya. Kalau enggak saya udah dibakar paksa. Intinya apa, untuk hal yang negatif saja kita kan butuh prestasi, apalagi hal yang positif seperti kinerja kita, prestasi harus kita raih. Makanya lomba apapun juga saya ikut, saya ingin berprestasi. Saya sampai lupa lomba apa dulu saya dapat di sini. Pokoknya yang menang dapat yang cantik, saya kalah Pak. Saya kan manusia biasa, pernah kalah juga, masa saya menang terus aja. Itulah saya. Jadi istri saya itu, mohon maaf ya gambarannya ya, 78 kilo istri saya, tingginya 150-an. Bapak membayangkan kulkas 1 pintu Pak? Enggak Pak, ada kepalanya ini. Tapi yang namanya istri sayang cinta, walaupun dapat dari lomba, saya tetap cinta. Ya itulah, karena gini prinsip saya Pak, ini saya pribadi ya. Kalau disuruh milih, kalau tahu saya bisa milih istri, saya tetap akan milih yang nggak cantik. Karena apa? Punya istri cantik, nanti kalau tua
bisa jadi jelek Pak. Mending punya istri jelek, tuannya jelek, kita sudah nggak kaget. Siap. Walaupun istri saya seperti itu, saya tetap sayang. Yang penting sehat, nggak apa-apa dia seperti itu kan. Yang penting sehat, jaga makanan, saya bilang gitu. Bener, makanannya dijaga, nggak boleh dia ngambil. Kacau. Akhirnya saya ancam Pak, pokoknya kalau berat itu sampai 80 kg, saya tukar 40-an 2. Takut ditukar 40-an 2. Ini tiap hari sudah 6 bulan, tiap hari istri saya lari 4 km Pak. Sudah 6 bulan ini, nggak tahu sampai mana sekarang. Ini loh, orang Indonesia itu ada orang kehilangan istri malah senang. 6 kali 4 kali 30 itu 720 km. Arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi itu masih mending loh Pak. 6 bulan yang lalu saya pamit mau ikut yoga. Saya larang yoga aja kerjanya nggak jelas. Saya ikut yoga. Oh jadi apa? Masih mending lari. Nah, ini saya kemana-mana selalu mengajak teman saya, jangan dilihat orangnya, tapi prestasinya. Namanya Mas Tato. Mas Tato ini Maret ya? Ya, pertengahan Maret. Pertengahan Maret 2018 ini teman saya akan dikirim ke Spanyol. Madrid. Ke Madrid mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng Pak. Kesana nyanyi ya. Mau nyanyi. Makanya saya hadir di sini karena beliau-beliau ini. Pak Asman, bersama beliau Pak. Pak Bambang ini. Beliau-beliau ini bukan orang asing ya. Akrab, Pak sudah akrab. Bukan, beliau itu orang Indonesia, bukan orang asing. Semua tahu kalau beliau orang Indonesia. Saya pikir sudah akrab. Loh, tapi khusus kalau pamer akrab, ya. Kamu jangan ngalahin saya. Kok bisa? Pak Bambang, Pak Asman kalau dengan saya hubungan emosionalnya dekat banget. Wah, masa? Loh, kalau dekat beliau, dekat saya beliau ini sering emosi. Jangan saudara nggak? Loh, kamu nggak ngalahin saya. Saya masuk dari Pak Asman. Wah, nganggap saudara sama saya Pak ya? Saudara siapa? Iya, dianggap saudara. Bisa dianggap saudara. Kalau nggak mungkin dipanggil saudara. Ya Pak ya? Oh. Cuma saudara, kalau saya malah dianggap keluarga. Maksud? Saya tadi masuk ke ruangan beliau. Mas Tato, keluarga? Keluarga. Itu diusir. Itu diusir. Keluarga, keluarga. Keluarga. Diusir malah dianggap keluarga. Calon dong, saya kasih tahu calon dong. Saya ini jujur aja, saya ngefans dengan beliau ini Pak Bambang Brojonegoro. Serius? Dari dulu Pak punya fans Betul, Pak, saya amati beliau dari mulai utuh biografinya saya baca. Makanya saya punya cita-cita. Punya anak saya kasih nama Bambang Brojonegoro. Oh iya, saking ngefans. Anak saya lahir langsung saya kasih nama Bambang Brojonegoro. Wah, cita-cita tercapai. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Bambang Brojonegoro? Wah, istrimu nggak Wah, kamu lihat kan beliau itu menteri. Suruh browsing istrimu, ketinggalan zaman istrimu. Anak kita kan cewek, Pak. Kalau ini kamu yang nggak ngerti. Nama itu walaupun nyempen jangan dipaksa. Kalau nama Bambang Brojonegoro itu cocok untuk laki-laki bukan wanita. Ya, sudah terlanjur ngopek nggak boleh hilang nama beliau, Cak. Terus di depan saya kasih nama cewek tetap. Siapa? Siti. Sekarang anakmu namanya? Siti Bambang Brojonegoro. Lengkap ya. Itu kok kayak anaknya Pak Bambang bukan anakmu malah. Kenapa saya ngefans? Namamu nggak ada sama sekali. Saya ngefans dengan beliau ini memang orang bahagia yang pas jadi pimpinan ini. Beliau Orang sukses itu berawal dari kebahagiaan ya. Seperti beliau ya. Dari mana? Loh, indikasi orang bahagia itu kelihatan. Istrinya mesti cantik, anaknya lucu-lucu, bahagia aja. Oh iya. Kalau yang nggak bahagia, anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Kuat itu namanya. Saya kira kamu masih. Loh, calon orang pengen bahagia. Ya pastilah. 4 syarat penuhi. Nah, ini tanya dulu, ini masih ada yang jomblo? Banyak yang jomblo. Ini saya doakan setelah acara ini yang jomblo cepat nemu jodoh. Amin. Tapi namanya orang tanggung jawab, kalau nemu kembalikan ke jangan dibawa pulang, itu berarti Itu kamu
dompetnya. Syarat bahagia. Syarat orang rumah tangga bahagia. 4. Pertama, Carilah wanita yang soleha. oh, setuju. Syarat kedua, Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. mencintai pasangan. Iya. Enak nih. Syarat ketiga, Carilah wanita yang pintar ngurus anak. wah, Iya. luar biasa. Terakhir, keempat, syaratnya, Nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal ini ya. kamu saya dengerin malah meleset. Saya dulu caranya nggak percaya. Saya baru lulus kuliah, diajak menikah sama karyawati Kementerian Keuangan. Oh, pegawai kemana? Kementerian Keuangan. Oh, keuangan. Keuangan. Oh, enak dong berarti. Oh, saya tolak. Oh, rugi toh. Dia sudah pensiun 20 tahun. Pensiunnya kamu duluin. Oh, Makanya ini pensiun. saya sama orang-orang ASN itu kan saya juga dulu pegawai negeri. Iya, Saya Pak, katakan, ini dulu. Bapak Ibu sekalian yang sekarang berada di eselon 1 segera naik pangkat menjadi eselon 2. Kamu itu dulu pegawai negeri kok nggak ngerti. Dari 1 ke 2 naik, Pak. Itu bukan naik, kalau eselon itu paling tinggi, eselon ya 1. Jangan kalau dari lantai 1 ke lantai 2 naik apa turun? Naik. Nah iya naik. Nah, kalau kamu dari lantai 2 bisa nggak ke lantai 3? Terus lompat. Orang kok mesti dikasih tahu. Saya dulu memang cita-cita ingin punya istri dari orang keuangan. Oh, Wah, memang saya 3 betul. kali kawin enggak. Oh, Pengalaman yang Ini cukup contoh ya. menyedihkan. 3 kali. 3 kali menikah, istri saya yang pertama meninggal gara-gara makan tempe bokrek, Oh, keracunan. racunan. Kasihan. Terus nikah lagi. Nikah lagi, yang kedua meninggal lagi Loh, gara-gara makan tempe bokrek juga. keracunan tempe Keracunan. bokrek. Yang ketiga, Saya cekik, kenapa? kalau nggak mau makan tempe bokrek, Wah, ya berarti yang ngeracun kamu. Sembarangan. Tok. Saya mau tanya. Itu beli tempe bongkreknya di mana? Mau saya kasihkan ke kamu. Orang jahat. bener Cak. Ternyata punya istri, kan? Dapatnya dari orang karyawan bank bulan. Ya sama lah, pinter ngatur duit. Gak enak Cak, ternyata Cak. Karyawan bank enak loh, Tok. Persyaratan kawin dia minta mas kawin seperangkat alat sholat. Di Kementerian Pan PRI juga mas kawin seperangkat alat sholat umum nggak? Umum biasa. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Ribet. Tahu nggak enaknya Itu daftar. nggak enaknya punya istri karyawan bank, tau nggak? Apalagi? Selesai akad nikah masuk kamar. Ya biasa lah malam pertama. Teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Loh, Oh, namanya karyawan bank itu tingkat keamanannya dikasih PIN. apaan? Sudah saya masukin PIN masih teriak. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Kenapa? Nah ternyata di ATM bersama. Istri ini bahan istrimu? ATM bersama. Jangan-jangan saya pernah tarik tunai tau? Hati-hati kalau tarik tunai ya. Kenapa? Kartu ATM-nya sering ketelan. Itu kan kalau salah PIN. Ini ngomong istri kok, istri terus dihargai kayak saya, walaupun istri saya seperti tadi saya cinta. Oh ya, tapi istri saya sekarang ini alhamdulillah pintar masak. Oh, kuliner ya? Kalau saya suruh beliin rokok di warung mah, masak saya. Cuci baju dong, masak saya. Pintar masak. Itu pinter ngelak, bukan pinter masak. Itu pinter ngeles namanya. Oh kalau nyanyi wah, makanya saya bawa gitar. Oh, istrimu seniwati? Lo ngikutin bakat istri saya. Oh hobi nyanyi Cak. Hebat. Saya kalau pulang nggak bawa duit nyanyi. Saya pulang malam nyanyinya lebih kenceng. Itu namanya kamu diomeli. Waktunya Oh sudah nggak jadi nyanyi. diganti azan aja nanti. Lo biasanya kalau nyanyi penonton di belakang itu maju, lempar kembang. Simpati ya. Sama pot-potnya. Itu ngusir lagi. Keluarga. Disuruh keluar nganggap keluarga. Ini mungkin waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini kurang. Kurang. Ya kalau kurang kan pengen nambah. Oh, iya. Kalau pengen nambah ada acara lagi kan ngundang lagi. Pasti. Karena tadi naik 2 kali lipat, kinerja 3 kali lipat. Betul. Masih ada 2 kali kesempatan minimal untuk mengundang kita. Iya. Kamu
tenang aja. Sekali lagi mungkin sebenarnya saya pengen ada Q&A ya. Ada tanya jawab sebenarnya, tapi nanti di lain kesempatan aja. Saya biasanya kalau tanya jawab itu saya beri kesempatan tiga penanya, yang lain siap-siap menjawab. Tanya jawab tuh calon dong yang jawab. Tapi ini sudah masuk azan maghrib ya. Iya. Kan di sini tidak. Azan nggak boleh kenceng-kenceng. Nah ini pemahamannya. Justru kalau orang azan itu harus kencang karena itu mengundang orang untuk melaksanakan ibadah. Kalau azan tuh di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang kenceng, nggak ada ya. Nggak boleh. Ya mesti ya, Allahu Akbar. Maksudnya lantang gitu loh, keras gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dianggap benar. Amin. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf, Iya. tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Terima kasih, sehat selalu untuk seluruh ASN di Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Informasi Birokrasi. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin kita berikan tepuk tangan lagi untuk calon dan Cak Tato.